Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman proses pembelajaran harian Latsar yang sedang saya jalani. Pada Latsar ini, kami diharuskan melalui 3 tahap, yaitu distance learning, yang kedua adalah aktualisasi di tempat kerja, dan yang ketiga adalah pembelajaran secara klasikal. Di mana saat ini kami sedang di tahap distance learning, yang proses pembelajarannya itu menggunakan media learning management system dari Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Learning management system ini menggunakan 2 metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Media pembelajaran ini banyak digunakan selama masa pandemi COVID-19 karena cukup efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan asinkronus dan sinkronus. Sinkronus itu artinya adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau real time dan ada tatap muka antara peserta Latsar CPNS dengan tutor atau pengampu materi. Di mana yang dimaksud tutor di sini adalah widya suara dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui video konferensi. Contohnya melalui Zoom meeting atau video call dan lain-lain. Sedangkan asinkronus adalah layanan daring yang dilakukan secara tunda. Maksudnya, tidak ada tatap muka secara langsung, tetapi melalui LMS, di mana materi atau tugas telah disiapkan dari tutor, sehingga peserta dapat mengaksesnya lebih fleksibel dimanapun dan kapanpun secara mandiri. Untuk pengalaman belajar secara sinkronus, itu saya alami pada saat tahap MOOC, di mana pada tahap MOOC akses internet secara mandiri dan mempelajari modul juga secara mandiri. Untuk kelebihannya, kita memungkinkan mengaksesnya dimanapun dan kapanpun untuk belajar, karena lebih fleksibel. Kemudian, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik pelajar masing-masing, karena dilakukan secara individual. Kelebihan selanjutnya, peserta juga dapat mengakses informasi baik di luar maupun di dalam lingkungan belajar, dan mendorong untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Ada kelebihan, tentunya ada pula kekurangan. Untuk kekurangan asinkronus sendiri, yang pertama adalah keberhasilan pembelajaran itu tergantung pada motivasi dan kemandirian belajar peserta itu sendiri. Yang kedua, akses jaringan menjadi kendala utama dalam review materi. Yang ketiga, pembelajaran akan lebih cepat membosankan karena tidak ada komunikasi 2 arah. Dan keempat, akses bertanya dibatasi, sehingga jika ada materi yang kurang dipahami, harus ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya, sinkronus. Untuk sinkronus sendiri, yang pertama, kita dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada pemateri secara 2 arah. Yang kedua, keaktifan dapat terlihat secara langsung. Dan yang ketiga, bisa mendapatkan pemahaman lebih maksimal langsung dari pemateri. Sedangkan kekurangannya, akses internet yang kurang stabil sangat dapat mengganggu perjalanan diskusi
dan waktu yang terbatas, sehingga terasa sangat kurang. Pada kesimpulannya, baik asinkronus maupun sinkronus, keaktifan peserta sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan kualitas internet yang bagus sehingga menunjang lancarnya proses pembelajaran ini. Setelah kami melakukan pembelajaran ini, saya tidak hanya memahami dan mengerti, tapi juga mampu mempraktekkan, menganalisis, dan berkreasi. Semoga semua yang didapat dapat kami implementasikan di tempat kerja masing-masing. Terima kasih.